Batagor. Selamat datang di Kota Bogor. Halo sahabat kebun. Kali ini Slice of Bun sedang berada di Museum Tanah dan Pertanian. Kita akan mengeksplorasi koleksi komoditas perkebunan yang ada di sini. Kira-kira ada koleksi apa aja ya? Yuk ikutin keseruan kita. Yuk. Museum Tanah dan Pertanian Bogor adalah salah satu saksi perjalanan sejarah pertanian Indonesia yang begitu kaya dan penuh cerita menarik. Didirikan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 1988, Museum Tanah dan Pertanian awalnya berfungsi sebagai pusat dokumentasi tanah di Indonesia. Bangunan bersejarah ini telah menjadi tempat untuk melestarikan dan memamerkan pengetahuan tentang tanah serta warisan pertanian bangsa. Dalam perjalanannya, museum ini terus berkembang. Tidak hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi tanah, tetapi juga pusat edukasi yang menampilkan berbagai aspek pertanian. Salah satu koleksi unggulan museum ini adalah showcase berbagai komoditas perkebunan. Halo kakak-kakak, lagi bareng apa ini? Ya ini Kak, kita lagi pengen tahu di Museum Pertanian ini ada apa aja sih. Selain itu kita juga tertarik untuk tahu koleksi tentang perkebunan. Jadi mungkin kakak nanti bisa ceritain ke kami atau kasih tahu ke kami apa aja sih komoditas perkebunan yang ada di sini. Oke, di sini tuh banyak sekali ya. Di sini namanya galeri komoditas. Jadi di sini tuh banyak hasil bumi ya yang termasuk komoditas perkebunan tentu saja ya. Nanti di sebelah sini ya Kak ya. Oke, ini salah satunya adalah tanaman kelapa. Mungkin teman-teman udah sering banget ngeliat ya tanaman kelapa, tanaman yang sangat bermanfaat gitu. Dari batangnya, dari daunnya gitu ya, sampai buahnya. Nah, ini merupakan hasil dari bagian-bagian dari pohon kelapa. Nih kayak misalnya ada jam, ini bisa dibuat itu dari batang pohon kelapa ternyata gitu ya. Kemudian ini kan ada batok kelapa. Kalau misalnya kita lihat batok kelapa ini, kan kalau dijual kayak gini nggak ada nilainya ya teman-temannya. Tapi ternyata kalau misalnya kita punya kreativitas yang tinggi, batok kelapa yang nggak ada harganya itu bisa jadi tas yang cantik kayak gini. Nah, ini kalau dijual pasti nilainya akan lebih tinggi lagi. Kenapa? Keras batok kelapa. Batok kelapa ya. Nah, terus ini teman-teman, ini ada kelapa sawit. Seperti yang teman-teman tahu ya, kalau kelapa sawit mah umumnya diolahnya jadi minyak goreng gitu. Tapi teman-teman ada inovasi yang baru. Jadi kelapa sawit itu ternyata bisa diolah menjadi biodiesel. Nah, biodiesel merupakan bahan bakar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan ya, gitu. Kan kalau teman-teman tahu bahan bakar kayak misalnya bensin, itu kan dari minyak bumi. Nah, kalau minyak bumi kan lama-kelamaan akan habis gitu ya. Jadi kita butuh alternatif supaya kita bisa punya bahan bakar lain kayak gitu. Nah, ini salah satunya dari kelapa sawit. Nah, kalau ini tebu nih, jangan salah ya, tebu sama bambu kadang-kadang suka ketuker. Iya, mirip ya. Tapi kalau tebu ini ternyata kalau dibelah dia lebih gampang dipatahin, terus ada serat-serat dan air yang banyak gitu. Iya, rasanya manis. Mungkin teman-teman pernah nyobain ya. Rasa air tebu itu rasanya manis. Nah, kalau ini karet. Nah, teman-teman mungkin juga udah familiar ya karet. Karet ini yang diambil apanya? Getahnya ya. Jadi harus dilukain dulu nih batang pohonnya. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan getah. Terus nanti dia ditampung. Nah, baru nanti dikumpulkan dengan ember. Oke, dan kita sebelah sana di situ ada cafe corner di mana banyak kopi ya, jenis-jenis kopi. Nah, ini juga komunitas yang bernilai jual tinggi. Jadi ini tuh
banyak sampel-sampelnya sih. Jadi ini dari berbagai daerah kita ambilnya, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, teman-teman kalau ini kakao, mungkin teman-teman pernah makan coklat ya. Nah ternyata coklat itu terbuatnya dari buah kakao nih. Kayak gini ya, nih. Nah ini buah kakaonya. Pasti kalau udah matang warnanya kayak gini. Yang diambil itu adalah bijinya. Nah ini bijinya kayak gini nih, bijinya besar-besar ya, lebih besar daripada kopi ya. Ini rempah-rempah nih teman-teman. Jadi dulu itu memang Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Yang dicari itu waktu itu ada pala sama cengkeh yang paling terkenal. Nah ini pala nih teman-teman, pohonnya kayak gini, buahnya kayak gini ya. Jadi yang diambil itu bukan daging buahnya, yang mahal itu adalah bijinya. Sebenarnya bijinya. Ini yang udah nggak ada cangkangnya dan ini yang masih ada cangkangnya. Ini sama-sama biji pala nih teman-teman. Hingga kini, Museum Tanah dan Pertanian menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas. Itu dia keseruan kita di Museum Tanah dan Pertanian Kota Bogor. Semoga informasinya bermanfaat ya sahabat kebun. Sampai jumpa di episode Slice of Bun berikutnya ya. Dah!